Jadi geng Dolabella bisa bertualang jauh dengan tidak itu, melintasi tempat, bahkan melintasi waktu. Sedangkan dari masa depan tahun 3024, tokoh utamanya itu Profil dan Nona Aret. Mereka adalah dua orang ilmuwan hebat masa depan yang menciptakan dan memimpin misi pencarian versi fatwa. Lalu ada tokoh spiritual yang dihormati, namanya Kiai Usman, pemimpin pasukan bumi Jenderal Asher, dan peneliti Dr. Hayatsai. Ini lanjut ke isi ceritanya ya. Masalah lingkungan yang diangkat di novel ini adalah krisis air bersih. Diceritakan bahwa di masa depan, kalau misalnya tidak ada solusi dari para peneliti, maka cadangan air di bumi hanya cukup untuk 10 tahun lagi. Ini terjadi karena udah banyak banget kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Profil dan Nona Aret sebagai ilmuwan yang peduli pada kelangsungan hidup di bumi sudah berhasil menciptakan sebuah alat sejak 10 tahun yang lalu yang namanya turbin penjernih air yang bisa mengubah air limbah atau air sekotor dan sebanyak apapun menjadi air bersih yang bisa digunakan buat keperluan manusia. Uniknya turbin ini itu digerakkan oleh batu, tapi bukan batu sembarangan, bukan batu biasa, yaitu batu-batu spesial yang diciptakan oleh Nona Aret. Diciptakan dari unsur-unsur paling murni di perairan bumi. Batu-batu ini namanya vesifatoa. Masalahnya saat ini vesifatoa hilang sehingga turbin gak bisa bekerja menjernihkan air. Ada seseorang dari planet lain yang bernama Yajuja mencuri batu-batu dari turbin itu. Dia ingin menghancurkan vesifatoa agar bumi gak bisa menyelamatkan dirinya dan akhirnya punah dari alam semesta. Sementara di masa sekarang, tahun 2021, ada kumpulan ini 5 orang anak yang menamakan diri geng Dolabella yang tadi. Geng Dolabella udah sering melakukan perjalanan waktu memakai tiram teleportasi buatan Prof. Nakamura. Termasuk saat ini mereka berteleportasi ke tahun 3024 ke masa di mana sedang terjadi masalah, yaitu hilangnya vesifatoa dari turbin penjernih air. Sebetulnya perginya mereka ke tahun 3024 itu nggak disengaja. Mereka itu awalnya hanya mau pergi ke tahun 22 tahun berikutnya untuk melihat proyeknya Prof. Nakamura. Tapi karena kesalahan kaji yang salah pencet tombol, akhirnya mereka malah tersesat di tahun 3024. Tapi ketidaksengajaan ini malahan membawa mereka kepada sebuah misi menyelamatkan masa depan bumi. Di tahun 3024, tiram teleportasi mendarat di Pulau Dolisola. Pulau ini sebetulnya pulau yang ditinggali oleh Dolabella di tahun 2021. Tapi di masa depan suasananya itu udah jauh berbeda. Udara yang tercemar membuat salah satu dari mereka itu pingsan. Untungnya mereka diselamatkan oleh Kiai Usman dan beberapa orang dokter, lalu dibawa ke laboratoria, tempat teraman di masa depan. Di laboratoria inilah mereka bertemu dengan para ilmuwan penemu dan pembuat turbin, Profil dan Nona Aret. Selama berada di tahun 3024, geng Dolabella diajak oleh Jenderal Asher bepergian ke dua negeri di masa depan, yaitu negeri Samaila dan negeri Chinaza, memakai kendaraan teleportasi berbentuk bola. Di perjalanan mereka diajak melintasi lautan. Awalnya bola teleportasi yang mereka tumpangi melayang di atas lautan, tapi anehnya lautan di sana warnanya abu-abu, bukan biru seperti lautan zaman sekarang. Ternyata warna abu-abu itu adalah serpihan-serpihan sampah yang menumpuk. Ada potongan besi, mainan rusak, botol plastik, semua jenis sampah itu berdesakan di lautan. Lalu saat bola teleportasi menyelam ke lautan, ternyata di dasar laut itu udah sepi dan gak ada kehidupan sama sekali karena semua hewan punah. Bahkan di zaman itu anak-anak Dolabella itu kaget karena ada wilayah namanya Samudra Utara, nama yang gak pernah mereka dengar sama sekali. Ternyata itu adalah kutub utara di masa sekarang. Namun karena semua es di kutub meleleh, namanya diganti menjadi Samudra Utara. Saat mereka sampai di tujuan, karena udara yang sangat panas dan beracun, anak-anak Dolabella harus memakai kostum mirip Stormtrooper. Pertama mereka tiba di Samaila.
Di sini mereka itu bisa melepas kostum stormtroopernya yang kalau disebut sama warga setempat itu outdoor suit. Karena kondisi di Samaila itu sudah sangat bersih, sehat, dan aman. Samaila saat itu adalah lokasi terkaya di bumi. Kalau ada yang mau tahu, zaman sekarang itu Samaila adalah negeri Somalia, negeri paling miskin di zaman ini. Ada beberapa keunikan yang digambarkan tentang Samaila. Pertama, saat anak-anak diajak makan di kafe, karyawan dan pelayannya itu bukan manusia, melainkan humanoid. Humanoid itu adalah robot yang melakukan pekerjaan rutin yang gak perlu kreativitas atau pemikiran mendalam. Lalu makanan yang mereka pesan itu ada kue, jus, sup iga, gitu. Itu ternyata bukan makanan beneran. Nona Aret menjelaskan bahwa semua makanan itu sebetulnya bahannya itu sama, yaitu spirulina. Hanya saja dibentuk dan diberi rasa seperti makanan asli. Ini terjadi karena semua binatang ternak dan tanaman udah punah di masa itu. Jadi mereka hanya bisa membudidayakan spirulina di akuarium. Yang paling unik menurut saya adalah ayat bayarnya. Mata uangnya adalah water dollar. Water artinya air, jadi air sangat itu menjadi benda yang sangat berharga. Gazi yang saat itu memesan sup iga, tagihannya itu paling besar karena kalau masak sop kan airnya banyak ya. Nah, karena 300 tahun sebelum 3024 ada penemuan mata air di sana. Samaila menjadi negeri terkaya di bumi. Samaila itu kaya karena air, bukan karena emas atau minyak. Bahkan di Samaila itu tusuk gigi dari emas. Setelah dari Samaila, anak-anak Dolabella diajak ke Chinaza. Kondisi Chinaza itu sangat bertolak belakang sama Samaila, sangat berbeda dengan Samaila. Di Chinaza mereka itu nggak punya air bersih sama sekali. Bangunan dan gedung-gedung itu nggak rapi, nggak ada humanoid karena penduduknya itu banyak dan banyak juga yang butuh pekerjaan. Di Chinaza mereka juga harus memakai outdoor suit karena udara sudah sangat tercemar. Ada sungai besar yang dialiri bukan oleh air, tapi oleh serpihan hitam yang mengalir lambat saking kentalnya. Kalau nggak pakai kostum udah dipastikan mual atau pingsan dicium baunya, dan itu adalah sungai Mekong. Keunggulan Chinaza adalah adanya tempat penelitian obat herbal dan makanan. Di Chinaza, obat dan makanan lebih penting dari emas dan berlian. Tapi jenis-jenis tanaman dan makanan yang ada di Chinaza juga terbatas karena sudah banyak yang punah. Misal buat protein mereka itu nggak pakai daging atau semacamnya. Mereka itu membudidayakan jangkrik karena tidak butuh banyak air. Mereka juga membudidayakan jamur. Hasil penelitian makanan ini dijual ke Samaila untuk ditukar dengan air bersih. Setelah mengunjungi dua negeri itu, di laboratoria, geng Dolabella mendapatkan cerita lengkap tentang perang yang pernah terjadi di masa lalu. Saat Profil masih kecil, terjadi penyerangan oleh pemimpin planet Yejuja, namanya Zafreno, ke Chinaza. Zafreno ingin menghancurkan Chinaza karena menurutnya, Chinaza dengan alamnya yang udah rusak parah sudah membebani keseimbangan alam semesta. Daripada dipulihkan, lebih baik dimusnahkan. Pikir Zafreno kayak gitu. Geng Dolabella juga mendapatkan penjelasan tentang turbin penjernih air yang bisa menyelamatkan bumi. Mereka juga menonton video bagaimana cara turbin itu bekerja, yaitu dengan digerakkan oleh 3 buah batu spesial Vesifatoa yang kini hilang dicuri oleh pengikutnya Zafreno, Lucaccio. Lucaccio ini mencuri batu-batu Vesifatoa, membobol mesin teleportasi dan membuka portal waktu. Jadi batu-batu Vesifatoa ini terlempar ke portal waktu. Untungnya Nona Aret dengan kecerdasannya bisa menyelidiki lokasi serta zaman kapan Vesifatoa berada. Karena Vesifatoa punya sifat unik, ia akan mencari tempat paling murni di bumi sesuai dengan unsur pembentuknya. Hasil penyelidikannya, batu-batu Vesifatoa berada di zaman di mana geng Dolabella berasal, yaitu tahun 2021. Oleh sebab itulah Profil yakin anak-anak Dolabella yang datang ke 3024 dengan tidak disengaja adalah anak-anak spesial yang datang dari masa lalu untuk menemukan Vesifatoa.
karena mereka punya kemampuan alami untuk menuntaskan misi ini. Misalnya ada orang yang memiliki kemampuan mengobati, Alan kemampuan memimpin, Nabila yang berani dan punya kemampuan mengenal lokasi, serta Gazi yang punya insting melindungi. Walau awalnya Gilda Label nggak mau menerima misi ini karena khawatir dengan bahayanya, tapi mereka berubah pikiran saat menyadari Pulau Domisola di masa depan itu bakal kehilangan hutan, pantai, dan hanya bakal jadi lautan sampah yang menghitam kalau nggak diselamatkan. Lalu dimulailah petualangan Gilda Label mencari Vesivatoa. Batu Vesivatoa ini ada 3 macam. Saya bacakan sesuai yang tertulis di buku. Batu pertama bernama Oceana, batu air murni lautan. Ia beristirahat di samudera yang tenang, tapi terancam menghilang karena cahaya mentari terhalang sampah-sampah yang berenang. Jadi maksudnya itu lokasinya itu bakal ada di lautan yang murni kalau lautannya itu belum penuh dengan sampah. Kalau misalnya lautannya itu udah kotor dengan sampah, berarti Oceana itu udah terancam menghilang. Batu kedua bernama Leava, batu air murni embun pagi. Ia berada di hutan, duduk damai di pucuk-pucuk tinggi menentang matahari sepanjang tahun. Namun satu demi satu pijakannya runtuh. Tanpa pijakan ia akan menghilang. Maksudnya ini Leava bakal ada di puncak pohon selama tidak ada penebangan liar. Batu ketiga bernama Neva, batu air murni dari serpihan salju. Tentram terjaga dalam hamparan es yang dingin. Namun para pengawalnya itu meleleh sedikit demi sedikit, tanpa penjaga ia akan hanyut menghilang. Neva akan berada di kutub selama es di kutub itu tidak mencair. Bila batu ini berkumpul, mereka akan menciptakan satu baru terbesar dan terkuat yang merupakan jantung Vesivatoa. Mereka melakukan perjalanan mencari ketiga batu ini di 3 lokasi berbeda di bumi dengan dibekali berbagai alat berteknologi canggih seperti kostum outdoor suite, kipas teleportasi, gelang pendeteksi Vesivatoa, dan lainnya yang akan memudahkan mereka menuntaskan misinya. Singkat cerita, di tengah perjalanan mereka menemui banyak pertarungan ditawan oleh para penebang hutan liar ketika mencari Leava di hutan. Gazi pingsan saat berenang di dasar laut saat kejar-kejaran dengan anak buah Lucaccio ketika mencari Oceana di Samudra Pasifik. Lalu Gazi juga sempat nyaris jatuh ke danau lava saat menemukan Neva di Antartika. Belum lagi ditipu oleh Lucaccio yang menyamar dan awalnya pura-pura membantu misi mereka, namun akhirnya mencuri Vesivatoa setelah ditemukan lengkap oleh geng Dolabella. Akhirnya terjadi lagilah pertempuran dahsyat di Antartika. Pasukan militer bumi dari tahun 3024 datang ke Antartika masa kini berperang dengan Lucaccio dan pasukannya. Perang itu seru banget, mungkin nanti bisa kita baca bareng. Lucaccio itu dia melelehkan hamparan es untuk menenggelamkan pasukan bumi. Dia juga menurunkan hujan yang dia buat dari limbah-limbah beracun untuk menyerang pasukan bumi. Lucaccio ingin menghancurkan bumi karena menganggap bumi adalah beban buat alam semesta dengan segala kerusakannya, sehingga bumi dan manusia harus dimusnahkan. Sementara Nona Ares itu beranggapan bahwa manusia tetap layak tinggal di bumi sebagai sesama makhluk hidup. Walaupun tidak semua manusia di bumi itu sesempurna manusia Samaila, penduduk Samaila, tapi semua punya hak untuk berjuang hidup. Perang berlanjut sampai Lucaccio kalah dan anak-anak berhasil merebut kembali Vesivatoa. Batu-batu dikembalikan ke masa depan, turbin bisa berputar menjernihkan air, dan sungai-sungai menjadi jernih kembali. Sekian sedikit atau banyak ya? Cerita singkat tentang pencarian Vesivatoa ini. Sekarang saya bakal membahas pesan-pesan yang terkandung dalam novel ini menurut saya. Pertama, menurut saya buku ini secara tidak langsung mengajak kita untuk melihat bahwa kalau kita tidak mulai menjaga iklim lingkungan dan tidak mencegah pemanasan global terjadi, mungkin yang terjadi di masa depan adalah lautan tidak lagi biru dan indah, es dan gletser di kutub utara meleleh, hujan yang turun adalah hujan asam, dan segala kerusakan alam lainnya yang seperti diceritakan di buku ini. Kedua, dengan melihat apa yang bisa
terjadi di masa depan dari buku ini kalau kita tetap tidak menjaga iklim lingkungan. Semoga kita jadi bisa tergerak untuk menjaga bumi tetap indah di masa depan. Ketiga, tambahan dari saya, sejak pertama membaca novel ini tuh jadi salah satu dari novel terfavorit saya karena ceritanya itu seru dan menarik. Adegan paling seru sih menurut saya waktu perangnya, karena setiap ada novel fantasi atau novel fiksi yang ada perang atau pertarungannya itu, saya pasti suka bagian pertarungannya itu. Sekian dari saya ya, semoga teman-teman jadi mau baca ini secara keseluruhan. Ya karena masih ada bagian-bagian yang nggak saya ceritakan yang nggak kalah seru, termasuk plot twist di akhir cerita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek nggak? Kak, bacanya nulisnya yang capek ya. Terima kasih kakak dan teman-teman yang udah nyimak ya. Jadi buku setebal 261 halaman ya. Ini sebenarnya buku baru ya, terhitung buku baru ya, 2021 ya. Berarti pas COVID kayaknya ini terbitnya. Kakak baca berapa lama kak? Ini buku setebal ini? 1 jam. 1 jam? Serius? 1 jam? Jadi nggak berhenti pasti ya? Oke, baca yang pas biasanya jam berapa? Ada jam-jam tertentu? Ini pas sejamnya jam malam-malam atau pas pagi atau kapan baca sejam? Gak tahu, pokoknya sejak Umi ngasih buku itu udah buka bagus baca. Iya, dan itu selesai. Wah, istimewa banget ya teman-teman, sejam. Ini mungkin bisa kita ngobrol juga nanti kakak gimana bisa baca dalam waktu sejam ya. Teman-teman yang ada kendala membaca bisa berbagi aja, berbagi sharing, berbagi apa, kita sharing soal membacanya, kemudian mengenai topiknya. Nah sekarang ke teman-teman yang mau tanya atau mau nanggepin apa yang tadi udah dipantik ya oleh kakak Ken. Kalau saya sekilas ya, isu lingkungan hidup ini sekarang sebetulnya sangat kritis, terutama kalau kita bicara soal kota Bandung aja ya, yang paling autopilot saat ini. Jadi krisis air itu sudah jelas-jelas ya, itu jadi satu topik dari berapa ya, 15 kalau nggak salah, 15 isu lingkungan hidup yang kritis yang dibahas di Bandung Bergerak ya, yang saya baca di portal 2 hari lalu gitu. Dan ini yang dikupas di buku ini tidak hanya soal air, soal sampah, polusi, dan sebaran settingnya juga sedunia ya kayaknya. Ada beberapa setting yang 100 tahun kemudian malah jadi kawasan yang kaya akan sumber air ya, kayak tadi Somalia mungkin ya. Kalau yang saya tahu kan 70% dari permukaan bumi ini adalah air ya. Jadi terbayang teman-teman kalau misalnya kurang dari setengahnya aja gitu ya, sementara badan kita aja hampir 90% terdiri dari air gitu ya. Itu akan sangat dehidrasi barangkali ya. Ditambah dengan kenyataan mungkin saat ini ya, mungkin teman-teman bisa rasakan juga soal kalau pemanasan global. Saya paling ngerasa di Bandung saat ini kayak di Tulungagung panasnya, kayak di daerah Jawa Timur panasnya cempreng bisa gitu ya, dan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan pernafasan dan tentunya ya kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah teman-teman yang mau nanggapin secara konkret mungkin dengan kondisi daerah saat ini, atau mau nanya tentang tokoh-tokohnya yang kalau dilihat dari sini sih lebih dari 6 ya, ada lebih dari 6 tokoh ya. Terus di sini ada Tefogi yang nulis novel Braga, bisa berbagi soal penokohan gitu ya, mungkin bisa sharing-sharing lah. Mangga mungkin teman-teman ada yang mau nanggepin atau mau nanya juga boleh. Penulisnya sudah hadir di sini, boleh nanya proses kreatif ya, boleh nanti. Mangga yang mau nanya atau mau nanggepin, silakan. Ica. Siapa Pak? Boleh? Ya, yang udah baca ya. Ada VOV. Nezar mau nanggepin Nezar?
kayak masih konsep ya. Mungkin dari Teh Arsya nanti berbagi soal proses kreatif ya. Mic-nya mungkin bisa berbagi Kak. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama makasih banget ya buat Kat, hebat banget. Saya nggak nyangka dibacanya dalam waktu 1 jam, karena bikinnya setahun. Dan juga makasih buat adik-adik teman-teman di sini ya. Saya pikir acaranya kok keren banget ya pas pertama mendengar infonya dari Teh Nongki. Ini yang ngisi acara anak-anak, oh iya gitu. Bahkan Teh Sri ini kebetulan juga ngajar kelas 5 sekarang, nitip ke saya itu gimana sih tipsnya kok bisa apa ya. Jadi saya yang nanya duluan ke Ken boleh ya? Gimana ini tipsnya Ken? Pertama tadi ya gimana tipsnya bisa fokus baca buku selama 1 jam. Kalau nggak salah teman saya yang anaknya SMA pun itu baca buku harus dipaksa. Di sekolah itu ada jam literasi, jadi benar-benar anak-anak di lapangan itu 1 jam pelajaran itu baca buku itu aja, itu teh harus dipaksa gitu. Nah sekarang itu satu. Yang kedua itu gimana prosesnya bisa bikin ikhtisar yang begitu apa ya, resumenya keren sih menurut saya, dia bisa mencakup semuanya. Kalau soal yang pertama nggak tahu sih, soalnya dari kecil tuh saya emang suka sama novel, terus bisa fokus baca 1 jam beres itu 200 halaman, nggak tahu sih. Jadi kalau misalnya ada novel tuh dibaca, ya udah baca aja terus nggak kepikiran buat baca yang lain atau ngerjain yang lain. Pokoknya sebelum itu beres itu saya nggak ngelakuin apa-apa, baca itu aja terus. Terus Resume ya. ini kerja sama sih sama Umi. Jadi ada setengah sama saya, setengah sama Umi. Iya. Yang awal, yang akhir aja deh sama Umi. Umi mau cerita. Kalau Ken mengikhtisar novel itu belum terlalu bisa dilepas ya. Jadi masih didampingi, masih barengan. Paling yang dia kerjakan mandiri itu di bagian pesan-pesan yang menurut dia apa yang bisa diambil dari yang dibaca itu dia kerjain sendiri. Paling saya sempurnakan ininya aja, IAD dan sebagainya. Terus kalau yang membaca tadi mungkin salah satunya karena nggak ada distraksi ya Pak. Ya jadi memang di rumah nggak banyak yang bisa mengalihkan fokusnya selain buku sih. Kayak mungkin kayak gadget kan dibatasin ya, sehari-hari nggak megang gitu. Terus TV pun nggak ada di rumah. Mungkin ya itu mungkin salah satunya. Selain mungkin kalau teman-teman yang lain juga ada tips lain kayak gitu sih. Mau nerusin Teh Sati soal proses kreatif? Jadi lupa sendiri. Proses kreatif mulai dari mana ya? Ide awal Ide awal ya. Ini tuh sebenarnya ceritanya novel ini dibikinnya berdua, saya sama Teh Sri ini jarak jauh bikinnya. Kebetulan saat itu Teh Sri-nya masih ada di Jepang, saya di Jakarta. Terus karena background kita sama-sama, saya dari lingkungan, Teh Sri dari biologi gitu. Jadi kayaknya saat ada sebenarnya awal itu ada yang menantang, ada yang lagi cari naskah untuk film animasi. Cuman proyek dia nggak jadi, tapi bukunya jadi, novelnya jadi. Jadi pas kita bikin, ya udah tema lingkungan aja yang paling kita kuasai itu saja. Waktu itu bikinnya sebenarnya sudah 4 tahun yang lalu gitu ya. Ya 4 tahun yang lalu, 5 tahun ya, 2019 awalnya bikinnya. Di situ terus kita bikin. Kenapa anak-anak dan kenapa lingkungan? Karena itu sebenarnya kita lihat justru yang awal dari perubahan sikap terhadap lingkungan itu dimulai dari anak-anak sekolah.
Jadi saat sekolah punya kebijakan anak-anak bawa tumbler ya ke sekolah ya, nanti di sekolah disediain galon. Nah itu perilaku anak-anak minum aja udah berubah gitu, dan itu bersifat massal. Pun saat COVID itu, saat budaya antre, anak-anak udah cuci tangan, itu diawali semua dari anak sekolah gitu. Jadi kayaknya bisa kok anak sekolah ini justru bisa jadi lebih peka gitu sama lingkungan. Terus ya karena background Sri yang biologi itu memang di dalamnya juga ada detail-detail tentang bahan pangan alternatif di masa depan tuh ya. Ingat nggak apa itu? Dari apa? Spirulina. Itu jadi memang spirulina itu yang digadang-gadang sebagai bahan makanan alternatif nanti, karena dia memang tidak membutuhkan banyak air untuk kehidupannya gitu ya. Mungkin teh Nongki lebih paham. Ya. Oh ini ada NTL juga ya, saya baru. Terus ya gitu lah, intinya seperti itu ceritanya, prosesnya. Nah di awal itu Festival Toa kita masih terbitin indie. Nah alhamdulillah baru tahun 2023 kemarin ada website namanya paberland.com, itu dia khusus buat nyediain buat penulis-penulis yang pengen nulis cerita anak. Jadi walaupun anak-anak kecilnya ada ini juga bisa nulis di situ gitu. Jadi semacam Wattpad kali ya, Wattpad itu tapi khusus untuk cerita anak. Dan itu dimoderasi juga. Nah saat itu saya upload lah naskahnya Festival Toa di sana. Terus ya alhamdulillah ternyata ada penerbit yang mau nerbitin. Jadi insya Allah tahun ini bakal dicetak ulang. Judulnya ini buku yang barunya. Insya Allah. Jadi Judulnya berubah juga. Judul awalnya jadi punah, tapi masih ada pencarian Festival Toa di bawahnya atas pertimbangan marketingnya. Ya. Begitu. Jadi ntar mudah-mudahan saya dibeli di toko bukunya juga ya. Jadi iya buat teman-teman yang sekarang suka nulis ya, adik-adik yang suka nulis aja gitu ya. Kalau pengalaman kemarin itu teman saya juga anaknya naskahnya waktu SD baru anaknya sekarang udah kuliah. Jadi 5 tahun yang lalu ya sekitar 6 tahunan yang lalu dia nulis kelas 6 SD, baru di notif sama KKPK, Bu ini novel anaknya udah baru mau terbit sekarang gitu. Jadi memang butuh waktu gitu. Jadi kalau teman-teman punya ide, punya value yang pengen disampaikan, ya tulis aja. Memang harus sabar ya menunggunya gitu, karena bisa jadi nggak langsung bestseller saat itu juga. Itu aja mungkin itu dulu. Iya, terima kasih Kak Aksati ya atas pemaparannya. Jadi nulis aja, jangan banyak terlalu saling diedit ya. Ya terus sering diedit. Nah, kakaknya juga udah pernah nulis ya, udah pernah nulis. Biar enggak feedback ya. Jadi ya, mungkin Teh Fogi mau cerita atau mau berbagi atau mau nanya, oh enggak, mereka bisa dibagi ke belakang. Silakan Teh Fogi. Kenalkan, saya Fogi. Saya ini hobi menulis. Sebelumnya selamat Teteh, ini bukunya keren banget. Kebetulan saya itu paling suka sekali gitu dengan tema-tema lingkungan, dengan tema-tema fiksi sains ya Teh. Jadi saya tuh begitu tadi lihat ada poster ini gitu di klub-klub buku Laswi, aduh kayaknya ini harus disempetin nih lihat gitu, karena kan apa ya, termasuk saya respect banget gitu sama penulis yang bisa menyisipkan value tentang lingkungan ya Teh ya, apalagi khusus diperuntukkan untuk remaja dan anak-anak gitu. Terus juga untuk tadi adik kan respect saya sama ini daya bacanya gitu, jam bacanya ini Uminya hebat sekali, ini mengajarkan kesenangan membaca gitu ya, yang jarang sekali gitu kita lihat di lingkungan anak-anak zaman sekarang, ketika teman-teman anak-anak muda pada scrolling gitu ya, pada lihat bentukan digital gitu, Ade masih baca buku teks gitu, dan apalagi dengan kekuatan membaca 1 jam gitu, waduh saya respect sekali gitu, hebat Ade, Tante harus banyak belajar nih sama Ade.
Terus ini mungkin saya ingin sedikit bertanya gitu sama teteh penulisnya. Teh ketika membaca, ketika menulis tema ini ya teh ya, ini kan dua kepala gitu ya, istilahnya dua gagasan gitu. Yang pertama pertanyaan saya itu bagaimana menyatukan dua gagasan gitu. Yang pasti kan setiap penulis itu punya ego ya teh ya, punya ego ingin menuangkan apa yang menjadi benang merah tulisannya gitu. Bagaimana menyatukan visi, bagaimana menyatukan nilai gitu yang dirasa mana yang paling penting gitu yang harus kita kedepankan dalam tulisan ini gitu agar tersusun dengan rapi gitu ya teh ya. Itu yang pertama. Terus ketika membangun semesta ini ya teh ya, si fatwa ini gitu, membangun world buildingnya fiksi ini gitu teh, apa yang teteh pikirkan pertama kali gitu, apalagi kan membangun sesuatu yang imajinatif gitu teh. Sementara ini kan akan diperuntukkan untuk teman-teman anak dan remaja ya teh ya. Apakah pernah berpikir bahwa ini nyampe nggak ya nih gitu ke mereka gitu dengan imajinasi seliar ini gitu ya teh ya. Terus kemudian bagaimana menyatukan pembangunan semesta fiksi ini dengan value-value yang teteh udah rancang dari awal gitu. Itu aja sih mungkin yang bikin saya penasaran. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih. Aduh, jadi deg-degan jauh. Menyatukan isi kepala ya. Sebenarnya ya mungkin itu kali ya, itu susah dikatakan ya kayak gimana, karena chemistry itu kayaknya ya. Namanya chemistry gitu. Jadi kita berdua itu sebelumnya memang pernah menulis bukan novel kumcer bareng. Itu pertama kali. Terus ya mungkin karena kita berdua biasa-biasa aja untuk saling kritik, saling menunjuk kesalahan, itu biasa aja gitu. Nggak baperan gitu. Jadi misalnya gimana kalau idenya gini, kayak nggak masuk akal deh kalau gitu. Jadi kayak gitu tuh udah biasa gitu. Karena yang kita utama itu justru pembaca gitu. Jadi emangnya anak-anak bakal ngerti gitu kalau kayak gitu. Jadi itu udah pertanyaan-pertanyaan yang biasa gitu. Terus apa itu? Menyatukan selesai. Bagaimana idealisme saya ya kalau masalah lingkungan kan rumit gitu ya kayak mungkin dan problemnya juga bukan problemnya enteng yang disampaikan ke anak-anak. Pernah berani gitu mau menyampaikan ini ke anak-anak dan dikemas sedemikian rupa gitu jadi saat ini gitu. Makasih dari Bang Chandra. Sebenarnya kita juga karena itu ya yang pertama kali kita pegang itu mau nanti diterima atau nggak diterima sama penerbit, mau nanti banyak yang baca atau enggak. Nomor satu itu jelasin dulu ya.
mau baca nanti berapa halaman ya? Mau di ini kan? Mau di boleh dilanjutkan. Soal semesta ya. Pembuatan semestanya sih ya yang berhayal aja sebenarnya. Kita berhayal aja karena kenapa sih milih fantasi? Karena menurut pendapat kita waktu itu ngobrolnya, anak-anak itu sebenarnya imajinasinya itu jago banget gitu ya, lebih pandai menyambungkan otaknya ke hal yang sifatnya imajinasi daripada orang dewasa gitu. Jadi ya kita santai aja gitu maksudnya berhayalnya gitu. Tapi kita pastikan si kota ini memang mewakili value-value yang pengen kita sampaikan. Oh ya, jadi kalau misalnya prinsipnya itu menulis itu nomor satu, nilai apa yang ingin disampaikan gitu. Jadi walaupun nanti ini kan baru 5 tahun kemudian gitu mau terbitkan secara lebih besar. Jadi walaupun nanti yang bacanya sedikit atau yang penting itu nomor satu, kita mau menyampaikan nilai positif apa gitu. Membaca itu yang nggak boleh kecolongan gitu. Terus ya itu aja kayaknya ya. Ya sih itu sih kalau misalnya ya yang imajinasi mudah-mudahan sih teman-teman bisa paham. Tapi saya yakin sih kalau anak-anak itu jauh lebih kemampuan imajinasinya lebih hebat daripada orang dewasa. Ya betul. Iya. Iya betul. Saya membaca tuh pasti lebih pandai. Makanya justru lebih hati-hati supaya nggak ada bolong plotnya gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Nejari mau nanya ya? Ini ada pertanyaannya sih hanya ada satu. Kebanyakan ini mau sharing, tapi kita masuk ke pertanyaan dulunya. Untuk pertanyaan untuk Ken, itu dari buku yang telah dibaca, itu ada hal yang bisa dipraktikkan nggak di dunia nyata? Itu saja pertanyaannya. Langsung ya. Atau mau lanjut ke Boleh itu dulu. Oh ya, jawab kakak dulu ya kak. Mic-nya kak. Kalau yang mau dipraktekin apa ya, belum tahu sih. Selainnya jangan terlalu boros pakai air, itu aja. Oke, kasih. Udah itu aja. Sekarang saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya lagi. Saya waktu itu pernah ke Sumba, dan di Sumba itu saya main air. Mau saya Ya, langsung aja. Oke. Main
itu saya 6 bulan yang lalu saya coba sebenarnya ini juga sekolah, tapi ada waktu di weekend itu jadi kayak waktu bebasnya gitu, kita bebas mau kemana aja. Dan selama dua kali kami pengen main air ke mata air di sana. Dan saya bilang di mata air di sana tuh itu jernih banget, itu airnya itu biru, memang nggak ada aja di Bandung atau di sekitaran Bandung airnya itu biru dan segar banget gitu. Apalagi dengan cuaca di sana yang panas banget teritnya. Dan sampai-sampai ke Bandung saya lihat kondisi sungai, ya tahu kan kondisi sungai Cikapundung di Bandung kayak gimana. Saya juga pernah ikut komunitas Silver Clean Art, dan ya kami membersihkan sungai secara rutin. Dan itu saya lihat sekali aja, karena jujur waktu saya nyemplung ke sungainya itu baunya bau banget. Dan saya mohon itu kepada orang-orang yang bisa tahan bersama baunya untuk mempertahankan prinsip-prinsip mereka sendiri. Untuk itu saya mau bilang aja bahwa mungkin karena kan di Sumba itu masih negara terkecil, itu mungkin ada dampaknya di kota-kota besar kayak gini. Dampak dari globalisasi itu sangat terasa banget, dan di Sumba itu kan dampak globalisasi belum terlalu terasa karena pembangunan juga di sana masih minim. Tapi walaupun dengan begitu, mereka juga udah punya program-program konservasi hutan, konservasi mata air. Dan itu kayak membuat saya berpikir, apakah sebenarnya kita harusnya fokusnya kepada mata-mata air yang belum terkontaminasi atau tidak. Itu sih yang saya dapat insight-nya. Saya masih bertanya-tanya tentang hal itu sampai sekarang. Tapi saya juga masih yakin bahwa perjuangan untuk membersihkan sungai, untuk membersihkan mata air di Kota Bandung dan sekitarnya itu pasti sangat penting. Selain itu, saya mau bicara tentang aspek literasi ya. Menarik sekali karena 10 tahun dan ini kayak ini udah bicara dan membaca buku sangat fluent gitu. Saya teman sekelas saya, dia kan dulunya di sekolahnya dulunya itu tidak ada kayak program membaca, tidak ada program apapun. Dan ketika masuk ke waktu membaca satu sekolah, dia itu kayak bolos terus gitu. Dan kita semua kayak aneh gitu kan, kenapa ya walaupun waktu membaca itu kayak sejam untuk kami mah kan yang sudah terbiasa kayak sejam teh udah nggak apa-apa gitu kan. Dan dia malahan kayak bolos terus. Dan saya berpikir, wah berarti mungkin dunia di luar sekolahnya saya, sekolah-sekolah lain di luar sekolahnya saya itu kayak nggak mengadvokasi membaca. Dan saya juga prihatin akan hal tersebut, karena sebenarnya banyak ide-ide, banyak gagasan yang krusial gitu dengan bahasa. Karena tanpa bahasa ya ide apapun yang akan kita presentasikan itu tidak akan disampaikan. Terus untuk kultur menulis juga, saya mau menambahkan di sekolah saya ada kultur menulis juga. Menulis kecil sih, kami biasanya menulis kayak esai kecil, kami sebutnya akademik esai. Dan itu biasanya kami submit ke blog sekolah. Dan ada beberapa orang yang merutinkan hal tersebut, ada beberapa yang tidak. Tapi dengan beberapa orang ini yang merutinkan menulis ini, maka itu malah ketika masuk kuliah itu mereka nggak kesusahan sama sekali dalam menulis skripsi, menulis proposal untuk proyek mereka dan lain-lain. Dan menurut saya kalau ingin menulis itu sangat baik, sangat ya bisa di start itu dengan menulis blog-blog aja atau jurnal blog atau apapun. Dari situ, dari rutinitas itu lama-kelamaan menulis itu jadi kayak natural gitu, semuanya udah terasa benar gitu sama kitanya.
Itu aja sih dari saya. Kasih. Ya, terima kasih Nejar ya. Tanggapan berbagi ya tadi soal menulis sama nanggepin kakak ya. Sama itu tadi ada pengalaman di Sumba ya. Apa itu ke Sumba? Saya pakai mic lagi. Oke. Ke Sumba tuh saya apa namanya teh? Saya memfasilitasi anak-anak di sana. Di sekolah. Iya, memfasilitasi. Bukan sekolah juga sih, semacam kayak apa ya? Setelah sekolah itu ada kayak tempat bermain anak-anak, di mana anak-anak itu bisa membaca, bisa bermain dan lain-lain. Kami di tempat itu menyumbang buku sama membuat program bermain aja, karena menurut kami di sana hal yang paling penting dari anak-anak itu membuat memori inti, membuat memori yang bahagia saja. Kami tadinya kami itu punya kayak proyek yang besar-besar, kayak kita buat ladang jagung aja, karena anak-anak di sana itu gizinya kurang bagus. Ternyata waktu sampai di sana mereka baik-baik aja gitu kan. Jadi proyek itu di scrap, terus mulai dari awal kita lihat anak-anak di sana butuhnya apa ya, dan kita lihat anak-anak di sana mungkin butuhnya main, mereka butuh masa kecil yang bahagia. Ya sudah, kita buat sebuah buku penuh permainan yang anak-anak bisa pelajari, misalnya mainan bebentengan. Nah, anak-anak di sana tuh nggak tahu bebentengan tuh permainan apa sih, karena kulturnya mereka itu sangat berbeda dengan di sini. Yang kami tulis di buku. Nah, dengan begitu anak-anak juga jadi termotivasi untuk membaca bukunya. Oh, kalau saya pengen memahami permainan ini, saya baca bukunya, kayak gitu. Itu aja sih. Menarik ya. Jadi maksudnya ada stimulasi dari setiap buku buat jadi satu permainan ya. Ini juga kayaknya buku ini bisa jadi satu game ya. Satu simulasi yang ya. Jadi maksudnya bisa dikembangin kali ya dari buku pencarian Pesipatoa ini, kayak mencari batu ya gitu ya. Pesipatoa gitu ya, yang mungkin bisa lebih aplikatif kali ya dari buku ini mungkin ya. Tapi nanti pembacaannya tergantung perspektif dari para pembaca gitu. Oke gitu. Makasih bisa saja. Itu juga dengan saya tahu bahwa anak-anak itu membaca buku karena mereka itu membutuhkan kan. Kebanyakan ya anak-anak di sana. Saya juga jadi mikir anak-anak di kota, walaupun mereka itu setiap harinya itu kan mereka itu membaca, kita itu ke sekolah membaca dan lain-lain. Tapi itu membuat saya bertanya kepada diri saya sendiri juga, apakah anak-anak di kota itu perlu untuk membaca atau tidak, sama seperti di anak-anak di Sumba. Itu saja. Terima kasih. Mau ada yang nanggepin? Mungkin dari teman-teman di sini. Atau kita mulai baca ya halaman dari atau fragmen Pencarian Pesipatoa yang menurut kakak ada rekomendasi nggak bagian yang paling seru gitu? Kita baca pada siap-siap, kita baca beberapa linear nanti keliling sampai selesai aja mungkin ya, atau sampai halaman berapa? Ini halaman terakhir.
Kecil mengenakan jas rapi dengan warna jubah putih panjang berukir perak. Di kepalanya ada tanduk panjang berkulir yang juga berwarna perak. Di belakangnya ribuan tentara droid dan beraneka jenis makhluk yang belum pernah dilihat di bumi berdiri menyandang senjata. Drone-drone dan pesawat tempur aneka bentuk bersiaga di atas pasukan. Lucacio, bumi ini rumah kami. Kami dan kalian sama. Kita sesama makhluk hidup dan kami berhak untuk tetap hidup. Nona Aret berteriak menjawabnya dari darat. Ia berpakaian outer suit warna tembaga, bukan pink seperti yang dipakainya saat bepergian tempo hari. Kostumnya juga dilengkapi oleh jubah warna merah berukir logo Vesicatoa yang berkibar tertiup angin dingin. Di belakang Nona Aret bersiaga ribuan tentara dengan kostum outdoor suit yang mirip sekali dengan tentara Stormtrooper. Hanya yang terbaik yang mampu dan mau menjaga semesta ini berhak tetap hidup. Lainnya, mereka cuma beban. Kamu, Aret, dan semua warga Samaila berundang untuk hidup sejahtera di yang hujan. Tidak, Lucacio. Penduduk bumi adalah sama, dan kami semua berhak berjuang untuk hidup. Lebih baik kami tetap di bumi, dan bila kami mati, kami akan dikubur di dalamnya. Manusia, makhluk keras kepala, hardik Lucacio. Serahkan Vesicatoa dan kembalilah dengan selamat ke planet yang sejahtera itu sebelum kami menghancurkanmu, bentak Aret dengan sangat berani. Aku akan menghancurkan Vesicatoa, lalu agar lebih cepat menghancurkan bumi dari masa ini. Bumi sudah tidak layak lagi ada. Semesta akan merasa lega kehilangan kalian. Lucacio berbicara dengan angkuh. Dia sama sekali tidak berteriak, tapi suaranya menggema di seluruh padang es yang dipenuhi tentara dua planet itu. Pertama-tama, aku akan melelehkan semua tanah es ini, ancamnya lembut sambil mengangkat tangan kirinya. Segeralah setelah itu para tentara di sayap kirinya bersiap. Hentikan! Kau akan mengacaukan iklim di bumi. Aret murka, mata birunya membara. Ya, manusia-manusia bodoh ini kan memang sedang menaikkan suhu bumi pelan-pelan. Aku hanya mempermudah saja. Lucacio menyeringai, tapi suaranya masih lembut, selembut bulu angsa. Lagi pula, bila bumi sudah rusak, Vesicatoa akan musnah sendiri. Bukan begitu? Itu akan sangat memuaskan jiwaku yang penyabar. Lucacio menurunkan tangan kirinya. Belum sempat Nona Aret berkata apapun, sebuah drone seukuran kapal selancar melesat ke atas pasukan bumi. Drone kecil itu ternyata mengeluarkan cahaya pemindai yang cukup luas. Sedetik kemudian, hamparan es seukuran lapangan sepak bola meleleh dan langsung amblas menjadi danau. Tentara di atasnya langsung masuk ke dalam air. Mereka tidak terluka. Dengan sigap, mereka berenang dan segera ke tepian. Masalahnya, begitu mereka berdiri, area sebelahnya juga dipindai oleh drone lainnya. Berulang kali mereka harus berenang dan berdiri hingga nyaris kekang kecil. Keadaan itu tidak berlangsung lama. Di udara, Spider Helix yang dikomandani Asher muncul bersama puluhan pesawat serupa yang lain di belakangnya. Mereka langsung menembak jatuh semua drone pelalai itu. Selesai dengan drone-drone nakal, mereka mulai menarget Lucacio dan pasukannya. Sayang, baru sekali tembakan dilepas, sebuah perisai transparan raksasa langsung muncul di depan Lucacio dan pasukannya. Peluru cahaya itu dilepaskan membias di perisai itu. Begitu pula peluru yang ditembakkan dari darat. Semua jatuh sia-sia. Lucacio kembali berdiri melayang dengan aman di balik perisai. Tidak sempat sekali vandalis merusak hasil karya orang lain. Oh, aku lupa, memang begitu manusia bumi, sindirnya. Spider Helix mendekat ke posisi Lucacio. Asher keluar dari pintunya, lalu melayang hingga sejajar dengan pemimpin planet Yajuja itu. Bila kalian merasa lebih baik dari kami, kenapa tidak kalian bantu kami memperbaiki bumi ini?
Ternyata kalian hanya segerombolan penjahat berjiwa kerdil. Asyar menatap tajam Lukasio. Wajahnya dan wajah Lukasio hanya dibatasi oleh perisai tak tampak. Hahaha, jadi ini pemimpin militer kalian, jenderal dari Chinaza, bagian paling menyedihkan dari planet yang paling menyusahkan. Lukasio kini memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Asyar tersenyum. Dia menjulurkan tangan seolah mengajak bersalam. Lukasio hanya meliriknya, tatapan meremehkan, memberikan ajakan Asyar untuk bersalaman. Sampai perisai. Seketika tangan Asyar menyentuh perisai, sebuah pendar biru menyala dari lokasi sentuhannya itu, dan perisai itu pun terbuka. Lukasio langsung terbelalak. Peluru meluncur dari sarung tangan Asyar menuju Lukasio. Pesawat-pesawat dan tentara juga tak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka maju dan menyerang. Lukasio tertembus peluru Asyar. Dia memegang dadanya yang terluka, kesakitan. Tapi 1 milidetik kemudian luka itu menutup sempurna dan Lukasio kembali tersenyum. Kau lupa ya, aku dari planet terkuat di galaksi. Asyar sedang menduga itu akan terjadi. Dia lalu berhenti dan kembali ke dalam Spider Helix. Walau Lukasio bisa menyembuhkan lukanya sendiri dengan cepat, tidak demikian dengan pasukannya. Banyak pasukan Lukasio yang tumbang, sebagaimana juga pasukan bumi. Namun pasukan bumi terus menyerang dengan berani. Asyar mencari mana Alent, tapi tidak terlihat lagi semenjak serangan dimulai. Pasukan bumi mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Hampir semua pesawat tempur Lukasio ditembak jatuh. Drone, peleleh, dan penembak juga sudah habis. Walau pasukan bumi banyak yang tumbang, korban dari pasukan Lukasio lebih banyak lagi. Pasukan bumi sudah mulai berbesar hati dan semakin bersemangat. Akan tetapi tiba-tiba pasukan Lukasio menghilang dari hadapan pasukan bumi semuanya, seolah tak pernah ada di sana. Pasukan bumi dicengangkan. Namun Asyar memerintahkan mereka tetap siaga pada posisi. Jenderal muda itu mengutus beberapa pesawat yang masih ada untuk terbang berpatroli. Tuan, sekarang serangan mendadak datang dari belakang. Pasukan Lukasio kembali datang seolah jatuh dari langit. Pasukan bumi berbalik ke arah, kaget, tetapi segera bisa melakukan serangan. Namun kemudian pasukan Lukasio menghilang lagi dan muncul di sisi kanan. Begitu strategi pasukan Lukasio. Serang menghilang, kejutan dari sisi lain. Pasukan Asyar menanggapinya dengan strategi bertahan siaga serang. Namun tetap saja kecepatan pasukan itu menghilang, membuat mereka kelelahan. Banyak pula hitungan. Amita, jawab aku. Aku rasa Lukasio memainkan kota uang dan waktu sekaligus. Bisa kau menghentikannya? Pasukan mulai kelelahan. Asyar berusaha bicara dengan Ewer. Aku akan berusaha, tapi tetaplah bertahan. Saat ini aku mencari posisi Vesifatoa. Dia masih tidak bisa menghancurkannya seketika, sehingga harus terus menyerang. Apakah Vesifatoa bisa menghancurkan Lukasio? Seharusnya itu. Ewer, bukannya gelang anak-anak itu bisa mengetahui lokasi Vesifatoa? Ah, kau benar. Gelang mereka, aku harus menuju ke tempat mereka. Nona Amet terdengar bersiap. Asyar, aku akan beri izin mengirim semua kendaraan dan senjata yang baru selesai kau ciptakan dari laboratorium militer. Apa itu akan membantu? Akhirnya, cepatlah. Orang terus berlangsung sengit. Pasukan Lukasio akhirnya kewalahan dibombardir aneka senjata yang sulit mereka tebak, sehingga jumlahnya makin sedikit. Pasukan bumi mulai bisa bernafas lega.
Sasaran terakhir mereka adalah Lucasio sendiri, yang kini hanya dilindungi oleh selapis tentara. Menyala Lucasio, kami akan kirim kau pulang dengan aman. Perintah Asher. Semua pasukan mengarahkan senjata mereka ke arah Lucasio. Tembak saja aku. Lebih baik aku mati daripada menyerang dan membiarkan Vesifatua tetap ada. Demi Zafreno dan kemuliaan semesta, serunya. Baik, kalau itu maumu. Asher memberi aba-aba pada pasukannya untuk siap menembak. Pasukan Lucasio juga bersiaga dengan senjatanya. Pasukan Asher menembakkan peluru cahaya menghujani musuh tanpa ampun. Tidak cukup itu saja, mereka juga meledakkan meriam cahaya ke arah Lucasio secara beruntun. Bagi Asher, perang ini harus dimenangkan apapun caranya. Keringat Jenderal Chinaza itu mengucur deras di dalam outdoor suite-nya yang sejuk. Masa depan bumi saat ini adalah tanggung jawabnya. Pasukan Lucasio mulai kocar-kacir. Kilatan cahaya putih sambar menyambar menyilaukan. Jika tidak mengenakan pelindung mata dari outdoor suite, mungkin mata pasukan bumi sudah buta dibuatnya. Karena kalah jumlah, seluruh pasukan Lucasio kalah. Akhirnya Lucasio juga dilumpuhkan dengan meriam cahaya. Dia jatuh tak sadarkan diri. Suasana senyap. Asher memberi perintah pasukannya untuk segera mengurung Lucasio dalam sebuah kotak tembus pandang. Ia akan dikirim kembali ke masa depan dan interogasi. Namun, tiba-tiba langit menjadi gelap. Awan mendung yang sangat pekat membelayut di angkasa, tepat di atas medan perang. Asher merasa aneh karena hujan jarang sekali turun di Antartika, apalagi di musim panas. Awan itu berhenti lalu perlahan turun hujan gerimis. Yang ini Lucasio paling atas. Oh. Iya. Lucasio yang berada di dalam kotak mulai membuka mata. Dia melihat hujan itu, lalu tertawa terbahak-bahak. Asher menatapnya dengan perasaan heran bercampur ngeri. Perasaannya itu makin kuat saat beberapa pasukan mulai berseru, "Jenderal, lihat!" Mereka menunjuk ke arah kendaraan-kendaraan perang yang terkena hujan. Sudah lama enggak? Satu halaman? Iya. Oh, Masih lanjut. satu paragraf. Kendaraan-kendaraan itu tiba-tiba menjadi berkarat. Tentara-tentara yang berada di dalam kendaraan langsung berlarian keluar. Ah, teriaknya Pekik terkejut dari para pasukan saat air gerimis itu mengubah es yang putih menjadi kekuningan. Lalu mulai berasap dan berlubang. Asher berusaha berpikir cepat. "Lucasio, ini ulahmu, bentaknya pada Lucasio yang tertawa terkekeh di dalam kotak. "Ya, berbulan-bulan aku kumpulkan limbah berbahaya dari berbagai negara. Akhirnya aku bisa membuat hujan beracun untuk melelehkan seluruh Antartika. Oh, dan sekaligus meracuninya. Hahaha," tawanya makin menggelegar. Asher lantas menghubungi laboratoria dan meminta penarikan pasukan segera sebelum outdoor suite mereka semua meleleh oleh hujan kimia itu. Permintaan Asher dikabulkan dan seluruh pasukan segera dipulangkan melalui portal dengan membawa serta Lucasio. Celakanya, ternyata hujan itu juga merusak kotak kerumunan Lucasio. Dengan mudahnya Lucasio memecahkan kotak itu dan kembali menganak asa. Ia segera mengenakan kostum tembus pandang yang melindunginya dari hujan kimia. Lucasio menggunakan kepala terakhir seolah menikmati bulir demi bulirnya. Tubuh Lucasio diperdari cahaya ungu, lalu cahaya itu berkilau seperti kilat yang kemudian membuat pasukannya berdiri lagi dengan tegak seolah tak terjadi apa-apa. Asher memerintahkan pasukannya kembali bersiaga, tetapi sebuah panggilan dari Frau Will masuk. Ia meminta Asher tetap menarik pasukannya. "Asher, di sini Will, tarik pasukan kita segera. Lucasio sudah terlalu berbahaya. Tapi kita bahkan belum menemukan Vesifatua. Ia tampaknya akan membuat kekacauan yang lebih besar, Prof," protes Asher. "Kau telah bekerja dengan sangat baik, Asher. Walau bangkit lagi, pasukan mereka sudah lebih lemah. Aku akan mengirim seseorang yang akan membuatnya benar." "Apakah dia baik? Siap, laksanakan." Tanpa banyak komentar, Asher memerintahkan pasukannya untuk mundur ke portal. Melihat semua pasukan bumi telah mundur, Lucasio menembakkan sesuatu ke arah awan sehingga
sehingga hujan itu berhenti, menyisakan gerimis air biasa yang memang tengah turun. Asyar menjadi tentara terakhir yang hendak memasuki portal. Ia menunggu utusan profil itu datang sebelum ia pergi. Benar saja, sesosok pria tinggi semampai tiba. Dia tak mengenakan outdoor suit dan tidak membawa senjata sama sekali. Rambutnya hitam muda, sorot mata yang tajam, kacamatanya bertengger rapi di atas hidungnya yang mancung. Ya, enggak lanjut. Ia mengenakan kemeja yang terbuka kancing atasnya, lalu mengenakan jas laboratorium serta memadukannya dengan celana katun. Bila ia manusia biasa, tentu Asyar sudah menghukumnya pulang karena tidak memenuhi standar keamanan. Akan tetapi, Asyar menganggukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Pria itu membalas penghormatan Asyar dengan serupa. Lalu dengan kepala tegak, Asyar memasuki portal. Lucaccio menyadari kehadiran sosok itu. Matanya mengejar pria yang terus melangkah lurus ke arahnya. Melihatnya, senyum Lucaccio menghilang. Air mukanya mengeras, giginya menggeretak. Raja yang terasing, tanpa mahkota, tanpa bala tentara, ucap Lucaccio dengan nada mengejek. Kau tidak akan bisa menyentuhku. Tantangnya seraya memerintahkan seluruh pasukan dari planet Yajuja untuk menyerang pria itu. Ribuan pasukan merangsek maju dengan cepat, sementara lelaki itu terus berjalan dengan tenang dan yakin. Sekonyong-konyong, sebuah kendaraan panjang bak kereta peluru muncul dari lubang di bawah tanah. Kereta itu memblokade jalannya pasukan beraneka rupa ukuran itu. Lalu dengan cepat meluncurkan serangan listrik yang mengejutkan mereka dengan sengatan yang menyakitkan. Air gerimis membuat listrik itu dengan mudah menjalari seluruh pasukan. Mereka kaget dan satu persatu berjatuhan. Listrik, sebuah gelombang yang tidak dikenali di planet Yajuja, kini membuat mereka lumpuh. Saat pasukan Yajuja mencoba bangkit, terdengar alunan suara harmonika membahana di angkasa. Musik itu membuat mereka merasa sangat nyaman dan rileks, sesuatu yang belum pernah terdengar di planet asalnya. Mereka menjadi terlena sehingga berdiri pun tidak tegak, apalagi siaga. Pasukan itu terhipnotis oleh suara harmonika dan mulai menggerakkan kepala dan tubuh mereka mengikuti irama musik. Saat itulah kereta panjang tadi mengepulkan asap. Aromanya harum sekali. Pasukan Lucaccio dengan senang hati menghirupnya dalam-dalam. Mereka makin terlena hingga akhirnya sebuah gelap kesadaran. Meskipun tetap berdiri, tetapi tidak sadar. Dalam keadaan itu, seorang anak perempuan berambut ikal panjang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Dengan nada suaranya yang tegas dan dalam, ia berkata bahwa kalian semua harus ikut aku. Bagai kerbau bercocok hidungnya, ribuan pasukan berbaris rapi di belakang anak itu. Mereka digiring ke belakang si pria semampai. Lalu si anak perempuan tadi memerintah lagi. Aku mendengar hati kalian berkata bahwa kalian akan mengabaikan Lucaccio. Lucaccio geram menyaksikan